Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin masjid, hadirin jamaah Masjid Agung Al-Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan launching atau mengeluarkan lagu baru yang saya sendiri dalam rangka menghormati, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka judul lagu ini adalah lahirnya sang pembawa rahmat semesta alam, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini alhamdulillah suaranya mantap. Terima kasih dengan niat saya, Pak Hasan sama Pak Opik memberi audio suaranya mantap. Ini saya niatkan untuk menghormati Kanjeng Nabi. Jadi akhirnya dengan niatan saya itu insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan. Jadi apapun, biarpun misalnya beli lampu, beli audio, niatnya saya untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mendapatkan berkah semua. Jadi pas pada hari ini alhamdulillah audionya mantap. Kemudian ini saya bawakan lagu dalam rangka menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sejarah itu. Jadi ini saya tulis ini, saya dari membaca kitab Al-Barjanji. Cuman itu kan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia-nya. Jadi ini ada dua lagu. Lagu yang pertama judulnya, karena kalau jadikan satu lagu ini terlalu panjang. Jadi cukup ini jadi dua lagu. Yang satu saya kasih judul lahirnya pembawa rahmat semesta alam, yang dua lahirnya sang pencerah. Jadi kalau lahirnya pembawa rahmat semesta alam ini isinya, jadi saat lahirnya manusia agung nan sempurna. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia agung dan paling sempurna dari awal hingga akhir zaman. Nah, insanul kamilu, manusia jadi fisik tidak ada yang mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma hebatnya begini, kalau orang ganteng sekali gitu contohnya, berjajan sama orang jelek, yang jelek itu mati, jadi kelihatan jelek sekali. Kalau Kanjeng Nabi enggak. Nanti kalau orang jelek jadi ikut ganteng, tapi kalau orang ganteng tetap kalah sama Kanjeng Nabi. Makanya seganteng Nabi Yusuf itu hanya digambarkan gantengnya seperti bulan purnama. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu digambarkan perbedaannya seperti matahari, itu Kanjeng Nabi. Anta samsun, anta badrun. Anta samsun itu matahari, anta badrun itu adalah bulan purnama. Badrun itu ini dari Al-Barjanji. Di Nabi Muhammad rahmat semesta alam, sang pencerah peradaban manusia. Jadi yang membangun peradaban manusia. Contoh, mohon maaf, tanpa Kanjeng Nabi orang itu caranya cebok aja nggak akan tahu. Itu peradaban. Caranya nikah bagaimana kan nggak tahu. Makanya kalau zaman dulu nikah itu sembarangan, ada sama ibu kandungnya. Contoh Raja Namrud itu, Raja Namrud itu kan nikah sama ibu kandungnya. Kemudian nikah, cara nikah bagaimana, cara orang tidur bagaimana, cara berekonomi bagaimana, itu semuanya adalah peradaban yang memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa sempurna? Karena semuanya dari wahyu. Nah, kemudian pada saat lahirnya Kanjeng Nabi itu, alam itu istilahnya menyambut. Jadi pada saat malam itu penuh berkah dan sejahtera. Makanya digambarkan dalam kitab Al-Barjanji itu langit cerah terang bercahaya, itu seperti siang saat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian bulan bintang itu bersinar tapi hanya tertuju kepada kota Mekah. Sampai orang Yahudi bingung, kenapa bulan bintang hanya ke situ. Nah, orang Yahudi langsung membuka kitab Taurat. Dan ini adalah tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang tertulis di Taurat. Akhirnya dicari-cari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pada saat itu kenapa penuh berkah? Karena jadi seketika
air sungai yang pada kering itu mengalir airnya. Kemudian hewan betina yang mandul menjadi tidak mandul, menjadi fertil, menjadi subur. Kemudian buah-buahan yang kata Allah masih hijau menjadi masak. Itu di kitab Al-Bajjali. Cuman saya nggak sempat bisa tulis semuanya gitu ya. Cuman saya tuliskan sungai yang kering mengalir airnya. Tumbuhan yang mati kembali menjadi bersemi, itu di kitab Al-Bajjali. Tapi gambarnya sangat luas. Kemudian kambing, sapi yang susunya awalnya tidak keluar menjadi memancar, itu saatnya itu namanya rahmat semesta alam. Ini kitab Al-Bajjali. Jadi selama ini kan selawatannya Arab juga bagus, ini Indonesia untuk pendidikan. Kemudian pada saat itu binatang, hewan itu saling bercakap-cakap memperbincangkan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu dimulailah titik yang namanya jin setan itu dari bisa mengambil berita dari langit. Makanya zaman dulu ada ahli nujum. Ahli nujum itu dari nujum itu artinya bintang, perbintangan. Jadi zaman dulu itu kalau dukun itu sakti zaman dulu, tahu nasibnya orang bagaimana, karena memang jin setan itu mencuri berita dari langit disampaikan kepada dukun. Tapi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, nah setelah lahir Allah memberikan hijab, ditutup. Jadi sudah tidak bisa jin itu mencuri informasi wahyu dari Allah ke bumi. Makanya kalau sekarang ada dukun sakti, bohong, karena itu sudah ada firman, ada hadisnya. Semenjak Kanjeng Nabi Muhammad lahir, itu semua berita langit ditutup. Setiap ada jin setan yang mencuri berita langit, langsung dilempari dengan bintang. Makanya ada di Al-Quran tadi yang kita baca tiap hari itu, wan najmi dan sebagainya, itu dilempari oleh Allah malaikat. Jadi mereka, kalaupun dia sempat mencuri paling cuma 1%. Jadi makanya hadisnya itu, dukun itu kebenarannya cuma 1. Seandainya kebenaran, memang bisa. Bohongnya 99, itu dukun. Makanya berarti banyak bohongnya. Antara peluang benarnya sama salahnya jelas 1:99. Makanya tidak ada orang yang punya masalah lari ke dukun selesai permasalahannya. Yang ada tambah permasalahannya dan pasti jadi bodoh. Hampir banyak teman saya yang bangkrut gara-gara apa? Dekat sama dukun, dekat sama ajengan yang berbau kedukunan. Jadi itulah kurang lebih langit dan bumi semuanya bertasbih pada Allah saat lahirnya Kanjeng Nabi. Kemudian mengucapkan assalatu wassalamu ala nabi ya Rasulullah, itu pada saat lahirnya Kanjeng Nabi. Ini semuanya berdasarkan kitab Al-Bajjali. Itu demikian, semoga selawat ini insya Allah pasti dari Allah SWT, karena tujuannya untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjadi pendidikan bagi kita semuanya, umumnya kepada seluruh umat Islam. Selamat mendengarkan dan menghayati isi daripada ini. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan.
salah sang penjerah peradaban. Alam semesta menyambutnya bergembira. Malam itu penuh berkah sejahtera. Langit cerah, terang bercahaya, bulan bintang bersinar terang, menerangi tempat lahirnya Nabi di kota Mekah, Al-Mukarramah, kota yang penuh berkah. Seketika bumi subur dan makmur, sungai yang kering mengalir airnya, tumbuhan yang mati kembali bersemi. Langit dan bumi dan seluruh alam bertasbih memuji Tuhan, menyambut kelahirannya Nabi Muhammad, rahmat semesta. Nabi Muhammad, rahmat semesta. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.